Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan Waalaikumsalam teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Maksudi di Primadana Farm Pemalang. Saat ini saya di tengah-tengah lahan kebun sawo ini di Primadana Farm Pemalang. Kebetulan di lahan sawo saya ini ada sekitar 176 pohon. Cuma tidak semua pohon jenisnya sama, meskipun dulu pada saat saya membeli sawo itu, saya tahunya ya sawo Manila, tapi dalam perkembangannya pada saat masih, apa ya, masih bibit ya kalau salah bibit, ya sebesar seginilah pada saat saya beli, rata-rata segini sebesarnya. Itu saya memang tidak bisa membedakan mana yang jenis sawo yang sangat produktif dengan berbuah lebat, mana yang menengah, bahkan ada yang sama sekali tidak bisa buah berbuah maksimal. maksimal lah, ada beberapa. Tapi alhamdulillah ada 4 macam, kalau saya amati ada 4 macam, yang jenis pertama 4 macam jenis ya, yang jenis pertama kebetulan jenis pohon manila yang bisa berbuah cukup lebat, saya amati setiap tangkai atau pucuk bisa me Mengeluarkan buah menghasilkan, mengeluarkan buah. buah bisa 4 sampai 6 butir, 6 butir. Ini alhamdulillah ada sekitar 150 pohon yang jenis pertama tadi. Kemudian ada jenis yang kedua, itu yang berbuahnya cukup banyak, tidak begitu lebat, cukup banyak, cuma setiap tangkainya, setiap pucuknya tidak bisa seperti tadi, bisa 4 atau 6 butir, 6 butir tidak, paling banter hanya 2. Tapi ya lumayan sih, lumayan banyak, tapi ya tadi setiap tangkai paling banter hanya 2 butir. Seperti ini ya. Iya, seperti tadi ini. Hmm. Cuma ya yang kedua ada jedanya, beda yang jenis tadi, di samping berbuah lebat, tapi bisa bertahap, berurutan. Jadi tidak ada putusnya, secara bertahap ada buahnya terus. Beda yang kedua ini, cukup banyak, satu tangkai paling maksimal 2, tapi ada jeda waktunya. Begitu saya petik untuk masa tertentu, setelah itu habis. Saya harus nunggu beberapa saat atau beberapa bulan sampai dengan berbuah lagi. Ini yang kedua. Dan kemudian tipe yang ketiga, jenis ketiga, ada sekitar kalau salah 4 pohon, itu daunnya kecil-kecil, buahnya bulat-bulat kecil-kecil, tidak bisa saya besar, dan sama seperti yang jenis kedua, satu tangkai paling maksimal ada 2 butir, tidak banyak, tidak banyak sampai tadi yang jenis pertama 4 sampai 6 butir. Kalau yang tadi, eee, di samping kecil-kecil, satu tangkai, satu pucuk hanya 2 butir maksimal. Terus tidak besar sampai saat ini sudah beberapa kali petik, sudah tahun kedua, tahun ini tahun kedua, ya hanya sebesar apa ya, bola ini apa Bola kalau sini pingpong. bola pingpong ya, bola pingpong, Bola kalau pingpong. segini itu bola pingpong. Tapi kalau jenis pertama, jenis kedua itu besar memang, besar, ada yang besar sekali. Kalau 4 bisa besar sekali, kalau 2 apalagi bisa sangat besar. Itu yang jenis ketiga, daunnya kecil, buahnya kecil-kecil Kecil. juga, tidak bisa, maksimal setiap pucuknya paling maksimal 2 butir. Nah ini yang paling parah, menurut saya paling parah ini yang jenis keempat ini. Seperti ini jenis keempat ini. Selama ini masuk ke usia ke-7, 7 tahun, ini nyaris tidak ada buahnya. Satu batang paling banter hanya 2, ini contoh ini hanya 2 ini, satu musim ini awal 2023 hanya 2, ini satu dan di sana satu. Dan ini seperti ini, memang berbeda, pertumbuhannya juga ini kalau disimpulkan, disederhanakan kayak apa ini Bang, kayak Ya. bola kok apa ya, kok Iya. mengembang ke Iya atas, kayak kok. iya tidak Kayak bercabang ke kok. samping, Iya. tapi Ke kalau ini atas. disederhanakan, digambar sederhana kayak 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 kok ini, kayak, biasa untuk bulu tangkis itu kayak kok, dan ini menurut saya bodong ini tidak ada buahnya. Kalau dibandingkan dengan apa Bang, di pepaya, gandul ya, iya, kalau orang California itu iya kalau di pepaya, gandul itu orang Jawa bilang gandul lanang, gandul gandulana. lanang.
pepaya jantan. Nah, yang itu hanya bunganya bunga tok tok, tapi tidak tapi nggak ada. ada buahnya. Iya, sama sih ini kalau pas lagi, Iya. keluar bunga ya banyak, Hmm. tapi ya nggorowe. Tapi ini mau Iya, dicoba. di-prank lah. Dengan kondisi itu kebetulan, ada temen, kebetulan tetangga sebelah Pak Darno ini, Iya, ya kebetulan ada referensi beliau, eee, dapat rekomendasi dari salah satu produk perusahaan perusahaan yang PT Best memproduksi, iya, produksi apa Bang namanya? Eco Farming. Eco farming, Eco Farming. tapi mungkin itu tidak saya sebutkan dulu, karena ini masih uji coba. Mhm. Ini bukan obat konvensional yang biasa dijual di toko-toko, tapi sifatnya ini apa, semacam Misterius lah, herbal apa namanya, herbal. sejenis herbal, Ini iya, herbal, herbal. herbal Nah, ini organik. iya, organik. Nah, ini saya coba yang paling bodong seperti ini yang keempat, kalau yang kedua dan ketiga mungkin tidak begitu saya fokuskan, karena meskipun tidak begitu lebat seperti yang jenis, Udah pasti produksi. iya, seperti jenis pertama, tapi lumayanlah bisa ada kontribusinya. Iya. Tapi kalau yang 4 ini yang paling parah menurut saya ini, kalau dibiarkan ya saya hanya ibaratnya nyawang Nyawang wit pohon, iya, tanpa iya, ini, nyawang wit, pohon ya, iya, tidak tanpa ada buah. apapun. Malah kalau ini sekitar yang jenis pertama itu mengembang, ini malah justru mengganggu, ke depannya malah bisa ditebang. Tapi saya coba nih, kebetulan tetangga, teman yang dapat rekomendasi ada salah satu produk yang, eee, kalau sudah dipraktekkan ke daerah lain, di tempat lain, Iya, ke tanaman yang berbeda, iya, ini, hasilnya bagus. hasilnya bagus sekali dan ini saya coba, ini saya pertama kali nih, pertama kali. Sebelumnya saya sepanjang 6 tahun dan ini masuk ke tahun ke-7 belum pernah menggunakan obat sama sekali. Paling, pupuknya pakai pupuk kandang yang tadi Kandang. saya, ceritakan, di lahan sawah ini juga ada, kandang kambing untuk ternak saya. Ini saya coba, ini pertama kali dan, eee, ini menurut informasi dari teman saya ini Pak Darno, butuh waktu 1 bulan lah. 1 bulan Ya, atau 4 kali semprot ya? 4 kali aplikasi. 4 kali aplikasi atau Ya, 4 kali semprot dan semprot. hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan hasil yang di luar sana diterapkan di tanaman lain, tanaman buah lain maupun tanaman padi bisa, eee, menghasilkan yang maksimal. Mudah-mudahan diaplikasikan di pohon sawo ini, terutama yang menurut saya tadi saya sangat botong lah, sangat Iya, sangat, tidak menghasilkan sama sekali. bisa ada Mudah-mudahan ada perubahan lah. perubahan. Nah, nanti dari waktu ke waktu setiap kali penyemprotan kami dokumentasi agar bisa membedakan sebelum disemprot Dan dan setelah sesudah. disemprot dengan bahan ini. Nanti kalau hasilnya bagus, ini menjadi rekomendasi, menjadi informasi yang sangat berharga bagi para pekebun. Tidak Iya. hanya pekebun sawo, tapi bisa pekebun Durian, durian, jeruk, jambu, jeruk. jambu, dan Ya, lainnya, termasuk para petani. Para petani jadi bisa menghemat biaya, bisa mengurangi pemakaian obat-obat kimiawi yang konvensional. Ini ada alternatif. Memang di daerah Pemalang kelihatannya baru ya, belum ada. Bang, belum Baru, baru, ada, iya. baru, belum ada. Paling kalau tidak salah masih di Kabupaten Malang, tapi di wilayah Randu kecamatan lain di Dongkal. Randu Dongkal sudah ada yang Iya, mengaplikasikan dan, iya. menurut informasi itu ada, eee, perkembangan atau hasil yang cukup signifikan. Nah, ini saya coba terapkan ini dan ini, mulai penyemprotan. Siap. Oke, Ya, ya. silakan Bang Darno Oke, untuk disemprot dan bismillah. saya ikuti, saya cermati dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan, masih ini memang selama ini saya nyemprot sendiri. Pada saat ada pencegahan hama, saya semprot sendiri. Cuma ini memang spesial. Alatnya saja menurut Pak Darno ini tidak, apa ya, istilah steril, Bang. Steril dari bahan kimia lainnya, harus bersih, steril dari bahan lainnya. Biar nanti bisa membedakan mana yang memakai bahan lain dengan yang bahan yang ini. Ini harus harus steril ini dan merata, harus merata setiap pucuk, setiap dahan, ranting itu disemprot rata. Memang agak cukup jelimet kalau seperti ini. Kalau saya biasanya pakai obat konvensional untuk mengendalikan hama sih, cukup kelihatan hanya di luarnya saja, di bagian luar. Tapi kalau ini Pak Darno kelihatannya sangat teliti, tidak hanya bagian luarnya, tapi sampai masuk ke ranting yang paling dalam dengan menggunakan alat semprot yang spesial juga ini.
tidak seperti yang saya pakai seperti biasanya. Dan ini harus beliau yang nyemprot karena untuk membuktikan bahwa pemberian bahan ini bisa ada perbedaan yang signifikan. Ya, ini di pohon yang lain ini juga sama, ini tadi sama sekali tidak berbuah. Kalau urusan bunga, wah tidak apa ya, kalau urusan bunga saya amati banyak, tapi pada akhirnya yang jadi tidak ada yang jadi buah, semuanya udah rontok. Nah ini pohon-pohon seperti ini dicoba untuk diberikan bahan bahan herbal tersebut ini. Ini kalau tidak salah yang sejenis ini ada sekitar 10 pohon, 10 pohon. Kalau yang tadi jenis ketiga sekitar 4 pohon, jenis yang kedua sekitar 10 pohon. Jadi yang jenis pertama yang tadi bisa berbuah lebat, sangat lebat, itu sekitar 150 pohon dari total sekitar 176 pohon yang ada di perkebunan sawit saya ini. Untung saat itu yang jenis pertama yang lebih banyak ada 150. Kalau seandainya saat itu yang banyak seperti ini, waduh, saya hanya rugi waktu. 6 tahun saya hanya nyawang kayu, kayu hidup, tapi tidak ada manfaat secara ekonomis, tidak ada manfaat secara finansial. Coba dengan ini mudah-mudahan ada hasilnya, minimal seimbang dengan jenis pertama dan jenis kedua. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian dan teman-teman petani kebun khususnya petani kebun buah sawo, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kalau hasilnya sangat signifikan, insya Allah saya informasikan ke teman-teman agar bisa mendapatkan manfaat yang sama dengan saya. Dan pada akhirnya juga bisa mendatangkan manfaat komersial, manfaat finansial untuk kesejahteraan keluarga dan lingkungan. Manfaatnya seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.